wawancara, dan penelaahan terhadap dokumen-dokumen tertulis. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Yang pertama ada budaya pengelola pendidikan, kemudian pelayanan administrasi, yang ketiga manajemen dan kepemimpinan, dan yang terakhir penataan ruang kerja dan hubungan kerja yang tentunya di MTS Muhammadiyah 7 Takerharjo. MTS Muhammadiyah 7 Takerharjo merupakan sebuah lembaga pendidikan setingkat sekolah menengah pertama yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Beralamat di Jalan Kiai Bashir, Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Madrasah ini telah terakreditasi B dengan Kepala Madrasah Bapak Muhammad Hozin SAK. Dan madrasah ini merupakan lanjutan dari Yayasan Kiai Bashir yang berdiri sejak 1982 sampai sekarang. Pembahasan yang pertama mengenai budaya pengelola pendidikan di MTSM 7 Takerharjo. Budaya madrasah di MTS Muhammadiyah 7 Takerharjo sudah cukup baik dalam meningkatkan dan mengembangkan kehidupan peserta didik, juga para pegawai dan pengelola madrasah. Sebagaimana visi madrasah yaitu membentuk generasi Islam yang tangguh dalam iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berakhlakul karimah. MTSM 7 Takerharjo memiliki karakteristik yang menunjukkan totalitas madrasah dengan mengedepankan keislaman. Madrasah ini adalah lembaga pendidikan formal yang telah diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Dalam mendukung terwujudnya visi dan misi madrasah, MTSM 7 Takerharjo dilengkapi dengan beberapa hal sebagai indikator terciptanya budaya pengelola pendidikan. Dalam mendukung terwujudnya visi dan misi madrasah, MTSM 7 Takerharjo dilengkapi dengan beberapa hal sebagai indikator terciptanya budaya pengelola pendidikan. Madrasah memiliki struktur pengelola pendidikan, tata tertib kerja yang diletakkan di tempat yang strategis tentunya, memiliki buku pedoman sistem pendidikan dan pengembangan kurikulum serta pembelajaran. Kemudian madrasah juga memiliki pegawai yang memadai dan program-program yang mendukung hubungan harmonis antar pegawai. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik menurut Fred Lutan dan Edgar Sint yang menguraikan tentang karakteristik penting dari budaya sekolah atau madrasah. Sebagaimana yang tersebut di atas, MTSM 7 Takerharjo juga dilengkapi dengan fasilitas dalam terciptanya pengelola pendidikan. Namun, ada satu yang tidak terdapat di madrasah ini, yaitu koperasi pegawai. Di sana belum terdapat koperasi pegawai karena madrasah ini berada di desa dan dirasa belum membutuhkan koperasi. Dari hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan, budaya pengelola pendidikan dan fasilitas yang ada di MTSM 7 Takerharjo sudah cukup baik karena telah disesuaikan dengan kebutuhan serta lokasi yang berada di desa. Madrasah pun terus berupaya untuk mengembangkan program-program madrasah yang mendukung instansi pengelola pendidikan. Pembahasan kedua mengenai pelayanan administrasi di MTS Muhammadiyah 7 Takerharjo. MTSM 7 Takerharjo mempunyai ruangan khusus untuk pelayanan administrasi dengan pembatas yang dilengkapi sarana dan prasarana ketatausahaan serta prosedur dan tata tertib pelayanan administrasi. Di sana terdapat 2 pegawai, satu sebagai kepala TU dan satu sebagai staf. Standar tenaga administrasi sekolah yang wajib dipenuhi menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2008 ialah memiliki standar kualifikasi dan standar kompetensi. Pegawai administrasi pendidikan di MTSM 7 Takerharjo telah memenuhi standar kualifikasi pendidikan. Kepala tenaga administrasi juga telah memiliki sertifikat sebagai kepala tenaga administrasi pendidikan. Pegawai administrasi memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Dalam memberikan pelayanan, para pegawai selalu berusaha memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan efektif dengan komunikasi yang baik. Para pegawai secara pribadi maupun kelembagaan memiliki program-program untuk mengembangkan karir dan kompetensinya. Secara pribadi, mereka berdiskusi mengenai hal-hal yang baru tentang ketahausahaan. Secara kelembagaan, kerap kali mengikuti training yang diadakan di kecamatan. Adapun sarana dan prasarana ketatausahaan di MTSM 7 Takerharjo cukup lengkap. Tetapi ketika dilaksanakan observasi di lapangan, di sana tidak terlihat adanya prosedur dan tata tertib dalam penggunaan pelayanan. Namun, ketika dilaksanakan wawancara, disampaikan bahwa administrasi memiliki prosedur dan tata tertib dalam bentuk print-out saja. Apabila ada yang membutuhkan pelayanan, pegawai menunjukkan tata tertib sekaligus menjelaskannya dengan lisan. Alangkah baiknya apabila prosedur dan tata tertib untuk membantu pelayanan administrasi ini dilekatkan di tembok ataupun meja agar mudah dijangkau oleh penerima layanan untuk menghindari kehilangan sehingga pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pelayanan administrasi di MTSM 7 Takerharjo sudah cukup baik dalam melayani siswa, pegawai, ataupun pihak lain yang membutuhkan pelayanan administrasi dengan berbagai data dan dokumen yang lengkap, didukung pula dengan sarana-prasarana ketatausahaan dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Selanjutnya, manajemen dan kepemimpinan pendidikan di MTS Muhammadiyah 7 Takerharjo. Dalam mengimplementasikan manajemen pendidikan, dibutuhkan berbagai penunjang agar tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Sebagaimana yang ada di MTSM 7 Takerharjo, bahwa madrasah memiliki dokumen terkait manajemen pengelola pendidikan, yang mana dapat menjadikan instansi mampu merencanakan dan mengelola pekerjaan kantor dengan disiplin dan efektif, seperti visi, misi, tujuan, program kerja, rencana strategis, dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, pengelola madrasah sebagai seorang pemimpin memiliki manajerial kerja yang kuat dengan budaya yang bermutu. Hal tersebut terbukti dengan program-program yang telah dicanangkan di MTSM 7 Takerharjo, lebih inovatif dari periode sebelumnya. Yang ketiga, MTSM 7 Takerharjo memiliki timur yang kompak, cerdas, dan dinamis yang terdiri dari 5 guru fungsional yang ada di madrasah tersebut. Setiap 3 bulan sekali diadakan rapat fungsional. Dan yang keempat, pengelola responsif dan tanggap terhadap kebutuhan serta akuntabilitas dan sustainabilitas program. Dengan perencanaan anggaran yang tepat dan transparansi dalam keuangan serta kebijakan yang strategis, dapat diketahui dengan adanya pelaporan kepada guru dan pimpinan Muhammadiyah setiap minggu dan bulannya. Yang kelima, setiap bulan diadakan rapat guru untuk mengevaluasi, meningkatkan motivasi mengajar, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, madrasah mampu meningkatkan kegiatan sesuai norma yang berkembang di masyarakat seperti diwajibkannya sholat berjamaah, muhadhoroh, diniyah, dan ekstrakurikuler lain. Sehingga dapat memuaskan siswa, warga, madrasah, dan masyarakat secara umum. Dari hasil observasi dan wawancara, manajemen instansi pengelola pendidikan di MTSM 7 Takerharjo sudah lebih baik dari sebelumnya. Karena dengan adanya visi, misi, tujuan, program kerja, rencana strategis, dan efektivitas kerja dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan. Madrasah juga tentu berupaya untuk meningkatkan prestasi baik lingkup siswa maupun pegawainya. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan di MTS Muhammadiyah 7 Takerharjo? Kepala MTSM 7 Takerharjo sebagai seorang pemimpin memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas, sehingga efektivitas kinerja kepemimpinan dan pegawai dapat terwujud. Kepala madrasah memiliki kepribadian yang utuh, mental kuat, dengan kesehatan prima. Sebagai bukti memiliki kesehatan yang prima, beliau juga ditugaskan sebagai guru olahraga. Yang ketiga, kepala madrasah mampu mengkombinasikan kerja sama tim dengan target yang terstruktur serta pengambilan keputusan dengan berbagai pertimbangan dan mengkombinasikan dengan terbuka. Dalam beberapa hal, kepala madrasah juga mengkomunikasikan dengan para pengambil keputusan di luar instansi sebelum menyampaikannya pada forum madrasah yang tentunya dengan kebijakan yang tepat dan menggunakan data yang valid. Selanjutnya, kepala sekolah atau madrasah di MTSM 7 Takerharjo ini cenderung memiliki sifat kepemimpinan yang demokratis, mempromosikan pemecahan masalah dengan kolaboratif dan selalu mengkomunikasikannya dengan terbuka. Pengambilan keputusan pun didasarkan atas keputusan bersama. Dalam memperbaiki mutu pendidikan di madrasah, kepala madrasah mengkombinasikan 3 aspek dasar untuk perbaikan mutu, di antaranya kerja sama tim yang jelas, target yang terukur, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data kinerja. Data analisis kinerja didapat dengan melakukan supervisi, baik dari kepala madrasah secara langsung maupun pihak yang berkewajiban untuk mensupervisi. Dan yang terakhir, data-data yang ada di madrasah juga dijadikan sebagai acuan untuk merencanakan perubahan yang dibutuhkan dalam program pendidikan dan pembelajaran. Visi, misi, dan program kerja yang jelas tidak akan terwujud apabila kesehatan seorang pemimpin tidak baik. Maka dalam hal ini kesehatan jasmani maupun rohani seorang pemimpin harus selalu dijaga agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Selain itu, seorang pemimpin harus kaya akan gaya kepemimpinan agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan, keadaan, dan suasana yang sedang dihadapi. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu tata ruang kerja dan hubungan kerja di MTS Muhammadiyah 7 Takerharjo. Ruang kerja di MTSM 7 Takerharjo teratur dan rapi, bersih, kemudian sarana interior rapi dan nyaman, ruang kerja terang, berkas dokumen pun rapi dan tidak berserakan. Kantor kepala madrasah, wakil kepala, dan TU menjadi satu ruangan, namun ada pembatas yang memadai dan rapi. Ruang guru di madrasah ini terpisah dengan kantor kepala madrasah. Luas ruangan seimbang dengan jumlah guru yaitu 20 tenaga pendidik. Kemudian posisi meja pegawai tertata rapi sehingga memudahkan koordinasi kerja antar pegawai dengan mudah. Di sana juga terdapat tempat untuk bersosialisasi antar pegawai dan pimpinan yang nyaman. Semua pegawai memiliki kepedulian untuk menjaga ketertiban dan kebersihan ruang kerja dengan berbagai kedisiplinan, tata tertib, dan etika yang disepakati bersama. Tata ruang kerja di MTSM 7 Takerharjo ini sudah cukup baik, dengan dalil bahwa para pegawai merasa nyaman sekaligus dapat melakukan pekerjaan dengan konsentrasi penuh. Penataan ruang kerja di madrasah ini memiliki hubungan yang positif dengan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan suatu organisasi.